Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 21040010018. Saya ingin membahas materi akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Definisi dan penggunaan. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata darab yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Untuk istilah darab populer digunakan oleh penduduk Irak untuk maksud yang sama. Penduduk Hijaz menggunakan istilah mukharada atau kirada yang berarti memotong. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang ketentuan syar'i mudharabah. Nah, yang pertama itu adalah mudharabah muqayyadah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola yang dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat. Yang kedua itu adalah mudharabah mutlaka. Mutlaka adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat atau cara. Yang ketiga itu adalah mudharabah mustaraka, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya, rukun transaksi mudharabah yang pertama itu ada transaktor, kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasanya disebut dengan istilah sahibul mal atau rabbul mal, sedang pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yang kedua adalah objek mudharabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dengan pembentuk uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya. Ketiga itu ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip-prinsip sama-sama rela. Yang keempat itu adalah pengawasan syariah transaksi mudharabah. Untuk memastikan kesesuaian syar'i pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syar'i secara periodik. Selanjutnya saya membahas alur transaksi mudharabah. Nah, yang pertama itu dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Nah, formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah. Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk menandatanganan dan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya membuat sebagian hal untuk memastikan terpenuhnya rukun mudharabah. Kedua itu bentuk mengontribusikan modal dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga itu hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang disepakati akan dibagi antara bank sebagai sahibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Keempat itu bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima itu bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya ada cakupan standar akuntansi. Nah, mudharabah bagi bank syariah. Standar ini mengatur pengakuan dan
pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi yaitu mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dan terakhir tuh ada dana. Selanjutnya saya ingin membahas tentang penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Pembiayaan mudharabah yang dia akhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Yang kedua itu ada piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lain pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga itu ada cabang kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawanan pembiayaan mudharabah. Nah, selanjutnya saya ingin membahas pengungkapan transaksi mudharabah. Yang pertama itu ada perincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad. Ada situ mudharib mutlaka atau mudharib muqayyada, jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Yang kedua itu ada klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan valute, cadangan, kerugian, penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Ketiga itu ada jumlah dan presentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Keempat itu ada jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang selama periode berjalan. Yang kelima itu ada kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam itu ada besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh ada kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang kedelapan itu ada ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Mungkin itu pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.